البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asbahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-33. Setelah kita menjelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang larangan cukuran qaza', yaitu mencukur sebagian rambutnya kemudian membiarkan sebagian yang lainnya. Sekarang kita masuki halaman yang ke-33. Kata beliau, ta'limul auladi adab at-ta'am, mengajari anak-anak adab-adab dalam makan. Ini penting juga ya, karena yang namanya anak itu pastikan kita tidak salah dalam mendidik mereka. Biasakan mereka terbiasa dengan perkara yang baik sejak dini. Orang-orang awam saja mereka semangat mendirikan PAUD, pendidikan anak usia dini. Pastikan kita sebagai seorang sunni salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kalah dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai salah alamat, atau justru terlambat, atau justru menyesal di kemudian hari. Yang sudah terlanjur anak-anak mereka belum paham as-sunnah, didoakan semoga mendapatkan hidayah. Yang belum terlanjur dan masih mudah untuk didik sejak dini, diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tanamkan di benak-benak mereka bahwasanya kehidupan yang kekal abadi hanya di akhirat, dunia hanya sementara dan sarana. Oleh karena itu pastikan kita bisa mendidik mereka dengan cara yang terbaik. Di antara didikan di sini disebut oleh beliau ta'limul auladi adab at-ta'am, mengajari anak-anak adab-adab dalam makan. Kita lihat hadisnya masyhur ma'ruf, sering antum dengar. Jaa fi sahihain min hadithi Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu yaqul kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika fama zalat tilka ti'mati ba'du. Artinya telah datang dalam sahihain dari hadisnya Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu aku di saat masih kecil berada di asuhan Rasulullah SAW. Hajr itu adalah hadn, itu asuhan. Waktu itu aku berada di asuhan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi, waktu itu tanganku tatishu fi sahfah, tanganku waktu itu menyeberang di nampan atau mangkok yang besar yang dipakai untuk naruh makanan. Jadi tangannya nyebrang. Paham ya? Nah, tangannya dibentangkan. Kalau aslinya tatisu itu maksudnya terbentangkan, maksudnya itu nyebrang. Seharusnya makan di depannya tapi makan yang jauh gitu loh. Paham? Namanya anak kecil, nggak paham kan? Nah, faqala li Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata padaku, ya ghulam, wahai seorang anak, samillah, bacalah bismillah dulu. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yanik, dan makanlah dari hidangan yang paling dekat denganmu. Paham ya? Artikannya gitu, karena lebih mudah dipahami. Jadi makan hidangan yang lebih dekat dengan kita. Famazalat tilka ti'mati ba'du, maka setelah itu
senantiasa terus-menerus, itulah cara makanku. Kata Umar bin Abi Salamah, baca bismillah dulu dengan tangan kanan, kemudian apa? Memakan hidangan yang paling dekat dengan dirinya. Ini kalau berjamaah. Karena memang makan berjamaah itu dianjurkan memang. Walaupun antum dalam sekeluarga, taruhlah suami istri, anaknya 3 misalkan, satu nampan itu. Paham ya? Kalau suami istri pun sama juga, praktekkan ini. Paham ya? Makan hidangan yang paling dekat dengan dirinya. Terus bagaimana solusinya kalau lauknya beda-beda? Taruh tengah. Paham ya? Karena kalau lauknya beda-beda, kemudian makan 5 orang, itu biasanya saling melirik gitu loh. Wah, ini si fulan ini depannya sambel, si fulan depannya bakwan, si fulan depannya ayam. Taruh tengah, biar semuanya penyerangannya itu langsung mengarah ke tengah. Paham ya? Itu cara yang terbaik biar tangannya nggak kemana-mana. Karena kadang-kala kalau lauknya berbeda-beda, kemudian kita taruhnya sembarangan, itu kadang juga dia malu. Wah, padahal dia mau makan ayam, ayamnya jauh dari dia, nyebrang kena dalil, ya kan? Nah, caranya tadi itu taruh tengah, aman. Jadi penyerbuannya kanan kiri depan belakang itu ya, nah, bareng-bareng serentak. Itu nikmatnya makan jamaah. Jadi dalam kekeluargaan, walaupun udah bersuami istri, ya kan, punya anak, kadang-kadang terapkan ini. Nah, misalkan taruhlah dia suami istri, anaknya 8, total berapa itu? 10 orang kan, nah 2 nampan. Paham ya? Gak masalah. Amalan yang luar biasa. Karena ta'amul isnain yakfus salasa. Makanan untuk 2 orang itu mencukupi 3 orang. Dan beda, antum merasakan kalau percaya. Ini terbukti loh ya. Makan berjamaah itu rasanya cepat kenyang daripada sendirian. Terbukti ini. Kalau sendirian mungkin 2 piring belum kenyang dia, makan berjamaah 1 piring, masya Allah. Paham ya? Ini bisa dirasakan, bisa dibuktikan lah, bisa dibuktikan. Karena terbukti memang. Makanan untuk 2 orang itu mencukupi 3 orang gitu loh. Makanan untuk 3 orang mencukupi 4 orang. Itulah nikmatnya, berkahnya makan berjamaah. Walaupun sudah berkeluarga pun kadang-kala nggak masalah, coba aja. Paham ya? Romantis kan? Suami istri, anaknya ikut juga situ, ya kan? Karena kadang-kala barakallahu fiik, ya, fenomena yang ada zaman sekarang, apalagi orang awam jauh dari ilmu, yang masing-masing megang HP, anak-anaknya, seperti itu. Orang tua makan, mereka sibuk aja dengan HP-nya, ya kan? Nah, kita sebagai seorang sunni salafi, ahlus sunnah wal jamaah, menerapkan amalan-amalan yang dianjurkan seperti ini. Hadis ini kaitannya dengan makan berjamaah. Waktu itu Umar bin Abi Salamah masih kecil. Jadi ketika mau makan, tangannya nyebrang gitu, tangannya. Ambil sini, ambil situ, paham ya? Akhirnya Rasulullah nasihati, wahai seorang anak, bacalah bismillah dulu. Makan dengan tangan kananmu. Makanlah hidangan yang paling dekat denganmu. Paham? Kalau lauknya berbeda-beda, banyak ditaruh tengah. Jadi yang belum pernah mencoba makan jamaah dalam keluarga, coba. Buktikan aja nanti kalau nggak percaya. Cepat kenyang walaupun sedikit. Tapi kalau makan sendiri kadang loh ya, 2 piring pun belum kenyang juga. Apalagi lauknya enak gitu ya. Nah, ini sekedar selingan. Syahidnya di sini bahwa saya termasuk syariat yang mulia. Ketika makan sebelumnya baca bismillah. Cukup bismillah tasmiyah, enggak perlu tambahi bismillahirrahmanirrahim. Enggak perlu tambahi ar-rahmanirrahim. Kalaupun tertambah enggak masalah, tapi enggak perlu. Karena syariat tasmiyah. Bedakan tasmiyah dengan basmalah. Kalau basmalah sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, bismillah. Antum mau nyembelih ayam, bismillah. Ya kan? Mau nyembelih hewan kurban, bismillah. Ya kan? Mau makan, bismillah. Paham? Nah, kalau basmalah sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya kan? Kemudian kalau hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Halhalah, la ilaha illallah. Itu istilah-istilah dalam bahasa Arab ya. Subhanallah, subhanallah. Ya kan? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Adapun tahmid, takbir, itu biasanya Allahu akbar, alhamdulillah, itu tahmid namanya. Paham ya? Kalau alhamdulillah rabbil alamin, hamdalah. Mafhum? Itu istilah-istilah yang sering muncul, barakallahu fiik. Dan yang kedua, dengan tangan kanan. Pertama, dalam rangka menyelisih syaitan. Syaitan tuh makan dan minum dengan tangan apa? Kiri.
Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan, idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Apabila salah satu di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Anak-anak itu kalau nggak dididik sejak dini nggak paham itu. Antum lihat orang awam itu, sebagian mereka mungkin paham tapi nekat, ada juga yang nggak paham. Biasanya tragedinya ketika gotong royong, kerja bakti, istirahat, ya kan, minum teh, ya kan, makan bakwan, kemudian ada cabai itu, kanannya cabai, kirinya apa, bakwan. Itu sering antum lihat biasanya loh ya, kalau mereka misalkan kadang seperti imam, mereka tuh paham tapi karena nggak perhatian akhirnya sembarangan, seenaknya gitu. Cara negurnya bagaimana? Maaf Pak, apakah tangan kanan Bapak sakit? Paham ya? Itu cara negur yang halus. Jadi nggak usah bentak-bentak, tanya aja, maaf Pak, tangan kanannya sakit kah? Ketika lagi makan itu loh. Oh enggak, kenapa kok makannya pakai tangan kiri? Itu mungkin halus, paham ya? Intinya nyampaikan aja. Kadang-kadang mereka kalau nggak ditegur tuh lalai gitu loh ya. Wa ilam, paham mereka sebenarnya, sebagian mereka. Kalau makan tuh tangan kanan paham. Paham ya? Nah, ini dididik anak kita sejak dini. Sebelum makan membaca bismillah. Caranya bagaimana? Kalau dia belum mampu mengucapkan bismillah, ya kan? Diajari dulu. Bismillah. Awalnya belum bisa ngomong dia. Nah, nanti dia makan. Lama-lama setelah bisa ngomong, dia akan ngomong bismillah sendiri. Ya, dia akan terbiasa mengucapkan bismillah. Karena anak itu biasanya dia akan melakukan sesuatu yang biasa dia dengar atau biasa dia lihat. Contohnya antum ketika menghapus gambar makhluk bernyawa, itu di depannya tunjukkan, ini ya, haram kepalanya, hapus. Dia awal mulanya belum bisa menghapus, lihat aja. Lama-lama tumbuh besar. Dia ketika menghapus gak akan salah. 100% itu. Antum kasih sadarkan, hapus nak. Gak mungkin hapus kakinya, langsung kepalanya, karena sejak dini diajarin. Sehingga pengajaran itu jangan menunggu dewasa. Wah masih kecil Ustaz, nanti kalau besar aja. Kalau besar tahu dari mana? Kalau kecilannya nggak diajari yang baik, besarannya itu sulit biasanya. Paham ya? Sudah besar, ngoyal, nolak, bantah, bangkang, kemudian bapaknya emosian, udah ribut dalam rumah itu biasanya. Allahumma salim. Semuanya perlu kesabaran. Mendidik anak itu tidak perlu menggunakan kekerasan yang berlebihan. Tegas, na'am. Paham ya? Karena keras belum tentu tegas kadang-kala. Tapi tegas itu nggak harus keras gitu ya. Tegas itu dalam artian kembali ke dalil. Ini halal, ini haram. Walaupun dengan suara yang lembut, suara yang halus. Kekerasan kadang-kala nggak tegas ya. Main lempar aja orang tuanya. Paham ya? Anaknya ngel dikit lempar piringnya, anaknya bikin ulah dikit dia nggak sabar lempar gelasnya. Itu keras tapi nggak tegas. Karena apa? Kerasnya dia tanpa terkondisikan dengan dalil. Mafhum? Nah, kalaupun mukul yang sederhana yang hanya untuk mendidik saja. Paham ya? Jangan pukulan yang sekali pukul pingsan. Paham ya? Nah, ini sekedar selingan. Termasuk adab yang Rasulullah ajarkan adalah apa? Ketika makan baca bismillah, pakai tangan kanan, kemudian memakan hidangan yang paling dekat dengannya. Ini kalau berjamaah. Paham ya? Makan berjamaah dalilnya banyak sekali. Di antaranya tadi itu, makanan 2 orang mencukupi 3 orang. Paham ya? Barakallahu fiik, seperti itu. Dan seterusnya. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarih asbahullah qaulu tatishu fi sahfah ay tajawwala fi jihatih. Tanganku berpindah ke sisi lain. Seharusnya dia makan di depannya, dia tangannya pindah ke sisi lain. Itu makna tatishu. Paham ya? Nah, wa ta'khud min nawahiha, dan tanganku waktu itu mengambil di sekelilingnya, pinggirannya. Jadi enggak di depannya tapi dikeliling, diambil pinggir-pinggirnya. Jadi langsung tangannya itu kemana-mana gitu loh. Padahal secara adab itu di depannya itu. Makan berjamaah itu tangannya jangan kemana-mana, depannya aja. Kalau ternyata yang bagi kurang pengertian, misalkan kok lawannya berpencar, udah sabar, depannya aja. Sampai selesai depannya aja. Paham ya? Nah,
Kecuali kalau mereka kompak taruh tengah semua lauknya, itu kan enakan itu. Kadang-kadang kan yang namanya orang bagi nggak tahu juga kan, dibagi udah tafadhol apa udah dapatnya di depannya nasi putih sama sambalnya lauknya sebelah sana, ya sabar. Paham ya? Nah, nyebrang dikit, ya insyaallah pengertian lah sebelahnya, ya kan? Nah, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fiik. Wala taktasir ala nakan wahid. Dan waktu itu tanganku tidak mencukupkan satu tempat saja. Ini kekeliruannya waktu itu karena masih kecil Umar bin Abi Salamah. Paham? Tangannya kemana-mana mengambil yang ada di sekelilingnya itu dan tidak mencukupkan pada satu tempat saja. Yang tepat satu tempat saja depannya. Paham ya? Penyerbuan di awal depannya menuju ke tengah itu loh. Paham? Naam. Wa qawluhu famazalat tilka ti'mati ba'du. Kata beliau setelah dinasihati oleh Rasulullah SAW, kata beliau, maka senantiasa terus menerus setelah itu cara makanku seperti itu. Bismillah dulu, pakai tangan kanan, kemudian memakan hidangan yang paling dekat dengan diri. Masya Allah. Iltazamtu dzalik, aku senantiasa melakukan hal tersebut. Fakanat tilka adati fil akl, maka pada waktu itu setelah kejadian tersebut itulah kebiasaanku ketika makan, kanan tangan kanan sebelum membaca bismillah, kemudian makan hidangan di depannya. Paham? Naam. Dalal haditsu ala istihbab ta'limil aulad adab at-ta'am. Adab ini maf'ulun bih ya. Maf'ul bih dari mana? Ta'lim. Ta'lim ini adalah masdar ya'mal amal fi'il. Dia masdar beramal amalan fi'il. Dikata 'allama yu'allimu ta'liman. Paham ya? Sehingga dia menasabkan maf'ul bih di situ. Ta'limul auladi adabat ta'am. Hadis ini menunjukkan atas disunnahkannya mengajari anak-anak adab-adab dalam makan, wasyarab, dan juga minum. Biasakan makan minum dengan duduk, walaupun hukumnya makruh dengan berdiri. Tapi makruh itu kan kaidahnya afdalnya ditinggalkan. Walaupun kadang-kadang kerjakan berdosa, tapi afdalnya ditinggalkan. Jangan beralasan wah cuman makruh aja kok. Nah, kalau cuma nyepelekan gitu lama-lama ujung-ujungnya makruh terus yang dilakukan. Ya kan? Nah, kita lihat sini. Fayu'maru bitasmiyati fi ibtida'it ta'am. Maka mereka para anak-anak tadi diperintahkan untuk mengawali bismillah ketika mau makan. Wa yu'maru bil akl wasyurb bil yamin. Dan mereka diperintahkan untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Wa yu'maru bil akl mimma yalihim. Dan mereka diperintahkan untuk makan dari hidangan yang ada di dekat mereka. Wala ba'sa in ya'kul shighar ma'al kibar. Enggak ada larangan. Boleh-boleh saja anak-anak kecil makan bersama orang-orang besar. Satu nampan suami istri sama anak-anaknya. Kompak di situ. Nah, kalau anaknya 3 berarti total berapa? 5 orang kan? Satu nampan, bismillah. Luar biasa yang mungkin yang sudah pernah merasakan dan ini terbukti. Rasanya itu kenyang sekali walaupun dikit. Paham ya? Tapi kalau sendiri rasanya kurang dan pengen nambah terus. Jadi barokahnya makan berjamaah itu. Masya Allah. Nah. Kalau dulu di Damas itu kalau makan satu nampan 10 orang. Satu nampan itu 10 orang itu. Paham ya? 10 orang. Nah. Satu nampan itu untuk 10 orang. Kita lihat kama dalal haditsu 'ala al-inkar 'ala al-aulad idza fa'alu ma yukhalif syara' awil adab. Sahih lihat ini. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan adanya pengingkaran kepada anak-anak ketika melakukan perkara yang berseberangan dengan syariat atau berseberangan dengan adab. Jangan diam saja, anak itu nggak tahu. Tapi kalau diluruskan, insya Allah paham dia. Misalkan anaknya lagi gambar Hello Kitty. Kalau anak perempuan ya, mau gambar Doraemon, kasih tahu ini nggak boleh, nggak haram ini nak. Kepalanya padamkan itu, ya hapus kepalanya. Kalau gambar, kalau perempuan ya diajari gambar pohon, bunga. Kalau anak laki-laki gambar motor, mobil itu di rumah nggak masalah itu. Kalau lihat kok anaknya nggak malah gambar makhluk bernyawa, ingkari itu walaupun anak-anak, kasih tahu nggak boleh, ini haram ini. Nanti lama-lama tahu dia, nggak akan ulangi lagi. Tapi kalau didiamkan, kesenangan dia, ya kan? Nah, akhirnya gambar-gambar yang tidak jelas, gambar robot-robotan, ya kan? Diingatkan barakallahu fiik. Karena apa? Karena dengan cara mengingatkan dia akan membekas di benaknya. Paham ya? Dan dengan cara yang terbaik kalau didik anak itu. Bagaimana maksudnya? Maksudnya jangan sampai dibikin anak itu down. Tahu down ya, ngedrop gitu istilahnya ya.
Jadi kadang-kala anak itu kan minta sesuatu dari orang tuanya. Kalau antum belum mampu, cukup ucapkan insya Allah. Misalkan anaknya minta, Pak atau Mi, tolong belikan mobil-mobilan. Saat itu belum ada fulus, uang belum ada. Bilang aja insya Allah. Walaupun insya Allah sampai 2 tahun yang akan datang nggak masalah, tapi kan senang dia. Nggak kena mentalnya. Tapi begitu dia nggak punya, marah-marah. Mi, tolong belikan mobil-mobilan. Ekonomi susah, sulit cari kerjaan, jualan nggak laku-laku kok. Wah, diam. Kena mental dia, ya kan? Kena mental, dan akhirnya apa? Takut. Didekati orang tuanya takut, pengennya lari, pengen menyendiri. Tapi dengan cara terbaik tadi. Bi, tolong belikan, nanti belikan mainan ya, insya Allah. Insya Allah ini bukan berarti kita ngejak, tidak loh ya. Insya Allah jika Allah menghendaki, kan kapan pun Allah alam. Mungkin setahun kemudian baru dapat rezeki, belikan. Tapi dia udah senang duluan dulu. Ya insya Allah. Besok lagi minta, ya insya Allah. Kalau memang keadaan seperti itu dan memungkinkan, ya masalah. Tapi kalau dengan cara nih maki-maki, kemudian dihina, jangan. Doakan dengan doa yang terbaik, aslahakallah misalkan, barakallahu fiik. Kalau misalkan anaknya sedang berbuat kebaikan, ahsanta, itu bagus. Paham ya? Dibiasakan seperti itu. Kalau perempuannya ahsanti. Nah, kita lihat qala Ibnu Imad rahimahullah, wabda bi yumnaka fi akhir ta'ami wa kul mimma yalika wa samillaha wamtasil. Artinya, awalnya dengan tangan kananmu ketika ngambil makanan, dan makanlah dari hidangan yang paling dekat denganmu. Wasamillaha, dan jangan lupa baca bismillah. Wamtasil, dan lakukanlah. Paham? Jadi baca bismillah, kemudian tangan kanan, kemudian baru dimakan. Makannya kalau berjamaah hidangan yang paling dekat dengannya. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, ini termasuk adab yang sangat mulia. Nah, ini ada satu pendek lagi, insya Allah, tapi kita tunda aja biar waktunya nggak terlalu lama. Pada pertemuan akan datang. Kesimpulannya barakallahu fiik, pada kesempatan malam hari ini kita telah mengambil faedah tentang dianjurkannya mengajari anak-anak adab-adab dalam makan, minum, dan juga yang semisalnya. Karena yang namanya adab barakallahu fiik, apabila dibiasakan, itu anak akan mencontoh dan akan apa? Mengikuti. Dan apalagi yang diajarkan itu adab yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga anak kita pun berjalan sesuai dengan apa? Ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.